Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabarnya? Semoga kalian di rumah baik-baik saja dan mampu melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan sebaik-baiknya. Oke, pada video kali ini kita akan lanjutkan pembahasan kita mengenai matriks, dan nanti di sini yang akan kita pelajari adalah mengenai operasi matriks. Jadi nanti di sini kita akan mengoperasikan dua atau lebih matriks dan bagaimana cara mengoperasikannya pada beberapa operasi tertentu. Pada video kali ini nanti yang akan kita bahas adalah penjumlahan, pengurangan, dan perkalian matriks dengan bilangan real. Jadi nanti untuk perkalian matriks ada dua. Yang pertama dengan bilangan real atau biasa disebut dengan perkalian skalar, dan perkalian antara dua atau lebih matriks. Nah, untuk perkalian matriks nanti akan dilanjutkan pada video selanjutnya. Pada video kali ini kita akan fokus terlebih dahulu untuk penjumlahan, pengurangan, dan perkalian skalar matriks. Oke, kita langsung saja mulai pembahasan kita mengenai penjumlahan dan pengurangan terlebih dahulu. Di sini pada dasarnya penjumlahan dan pengurangan memiliki aturan yang sama persis. Jadi penjumlahan dan pengurangan bisa dilakukan secara bersamaan karena pada dasarnya mereka adalah satu operasi yang sama, karena pengurangan adalah inverse dari penjumlahan dan penjumlahan inverse dari pengurangan. Jadi nanti kita bisa melakukan operasi penjumlahan dan pengurangan secara sekaligus. Oke, lalu bagaimana cara kita melakukan penjumlahan dua buah matriks? Oke, sebelum kita mulai kita harus pahami dulu aturan penjumlahan dan pengurangan pada matriks. Jadi operasi penjumlahan begitupun pengurangan hanya dapat dilakukan apabila matriksnya memiliki ordo yang sama. Jadi penjumlahan dan pengurangan tidak bisa dilakukan pada dua buah matriks jika ordonya berbeda. Contoh, misalnya ordo 2 kali 2 dijumlahkan dengan ordo 3 kali 3. Artinya matriks yang 2 baris dan 2 kolom tidak bisa dijumlahkan dengan matriks yang 3 baris dan 3 kolom. Nah, artinya dia harus memiliki ordo yang sama agar bisa dijumlahkan ataupun dikurangkan. Lalu bagaimana kita akan menjumlahkan dan mengurangkan dua buah matriks? Aturannya, jika kita memiliki matriks A dan B, di mana matriks A elemennya adalah A1, A2, A3, A4, terus matriks B adalah B1, B2, B3, B4, matriks A ditambah dengan matriks B dapat kita jumlahkan dengan menjumlahkan elemen yang bersesuaian. Jadi A1 itu memiliki elemen yang bersesuaian di B1. Nah, yang dijumlahkan adalah yang bersesuaian. Jadi A1 ditambah dengan B1, A2 ditambah dengan B2, A3 ditambah dengan B3, A4 ditambah dengan B4. Nah, sistem ini juga berlaku pada pengurangan. Jadi kalau kalian perhatikan pada pengurangan matriks dia juga berlaku hal yang sama. Artinya A1 hanya bisa dikurangi dengan B1 saja. Jadi A2 tidak boleh dikurangkan dengan B1. Jadi kurangkan atau jumlahkan elemen-elemen yang bersesuaian. Di sini ada contoh, misalnya matriks A35 72 11 B-nya adalah 11 min 3 min 7 9. Hitung A plus B, maka kita jumlahkan elemen yang bersesuaian. 3 dijumlahkan dengan 11, 5 dijumlahkan dengan min 3, 7 dijumlahkan dengan min 7, 2 dijumlahkan dengan min 2. Seperti itu. Nah, pengurangan pun sama. Jadi misalnya kita memiliki matriks A min 40 36, B-nya adalah 64 24. Nah, A min B berarti nanti min 4 akan dikurangi dengan 6, 0 akan dikurangi dengan 4, 3 akan dikurangi dengan 2, 6 akan dikurangi dengan 4. Seperti itu. Sehingga nanti mendapatkan matriks yang baru. Nah, di sini perlu dipahami perlu dipahami bahwa penjumlahan dan pengurangan itu bisa dilakukan secara sekaligus. Jadi misalnya A plus B min C. Jadi bisa. Yang penting elemen yang bersesuaian itu yang dijumlahkan dan dikurangkan. Itu untuk penjumlahan dan pengurangan matriks. Sebenarnya simpel sekali untuk penjumlahan dan pengurangan.
Intinya adalah jumlahkan dan kurangkan pada elemen yang bersesuaian. Oke, next. Di sini ada sifat-sifat untuk penjumlahan dan pengurangan matriks, di mana dia bersifat komutatif. Artinya jika dibalik hasilnya akan selalu sama. Jadi A plus B akan sama dengan B plus A. Dia juga bersifat asosiatif. Artinya kalau dia mana dulu yang dikerjakan itu akan sama saja. Misal A plus B plus C, B tambah C didahulukan dengan yang A dan B didahulukan, maka akan tetap memiliki hasil yang sama. Tetapi untuk pengurangan dia tidak bersifat komutatif. Jadi A min B tidak akan sama dengan B min A. Oke, itu untuk penjumlahan dan pengurangan. Kita lanjutkan satu materi terlebih dahulu, yaitu adalah operasi perkalian bilangan real dengan matriks, atau biasanya disebut perkalian skalar metrik. Nah, di sini sebuah matriks akan dikalikan dengan sebuah bilangan. Jadi K dikali sebuah metrik A. Di sini kita nyatakan A itu sebagai A1, A2, A3, A4, dan K ini adalah sebuah konstanta atau bilangan real. Nah, maka berlaku jika sebuah metrik dikalikan dengan sebuah bilangan real, maka seluruh elemennya dikalikan dengan bilangan tersebut. Contoh, kita memiliki K4, jadi kita memiliki 4, dan matriks A yang nilainya adalah 60 min 37. Di sini, saat kita mengalikan 4 dengan angka dengan metrik ini, maka berlaku 4 dikali metrik A, itu semua elemen yang ada di A dikalikan dengan angka 4. Jadi sehingga 4 dikali metrik A, yaitu 60 min 37, didapatkan sebuah matriks baru di mana elemennya adalah 24, 0, min 12, dan 8. Jadi metrik A yang tadinya 60 min 37, semua elemennya dikalikan 4 sehingga kita dapatkan elemen yang baru. Nah, itulah penjelasan mengenai penjumlahan, pengurangan, dan perkalian matriks dengan bilangan real, atau kita sebut sebagai perkalian skalar matriks. Dan ini masih cukup mudah untuk bisa dipahami. Silahkan bisa kalian pelajari lagi. Dan yang perlu diperhatikan di sini adalah untuk yang penjumlahan dan pengurangan itu bisa dilakukan secara sekaligus. Jadi misalkan kita ambil dari contoh mungkin. Nah, seperti ini bisa dilakukan. Artinya bisa dicampur, jadi A ditambah B dikurangi C, itu bisa kalian lakukan secara sekaligus, tidak terpisah gitu ya. Jadi bisa kalian gabungkan secara sekaligus. Tinggal diurutkan saja berdasarkan urutannya. Jadi mana yang didahulukan. Jika tidak ada tanda kurung, berarti kalian bisa mulai dari depan secara berurutan. Oke, mungkin itu saja untuk video kali ini. Pada video selanjutnya kita akan lanjutkan pembahasan kita mengenai perkalian matriks. Jadi cukup sampai di sini dulu. Terima kasih. Sampai jumpa lagi pada video selanjutnya. Dah.